Pak Ali ini kan ada apa nih Pak? Julukannya Lurah Paris Lurah ya. Paris ya. Nah, sebagaimana ditulis Lurah Paris. itu dari mana nih Pak? Asal mulanya kok bisa dijuluki Lurah Paris? Jadi sebenarnya padahal di buku saya kritik kalau kita orang kampung ini nggak mau keluar kampung, nanti paling-paling nanti dijodohin sama orang, saya kritik gitu ya. Tapi akhirnya salah seorang pemuda Aceh memprofit Garuda kan. Belum pernah mungkin orang Garuda kasih tiket gratis untuk Putra Aceh ke Amsterdam, nggak ada itu ya. Singkatnya udah. Walaupun penumpang gelap. Singkatnya saya nyerah, saya kasih tahu sama orang Ambon ini, saya sebenarnya apa yang saya ceritakan selama perjalanan itu bohong belaka, saya bilangnya. Oke. Kaget semua orang. Kaget, ibunya ketakutan. Gua disangkut takut dia ikut bantu ya. Iya. Orang takut semua, cuman bapak itu Ambon itu baik sekali, dia bantu. Nggak usah khawatir, nanti saya kasih tahu luarnya, kamu akan dipanggil kedutaan. Nah, gitulah kira datang polisinya, Tapi clandestine. ini menyerahkan diri kan? Jadi istilahnya, jadi saya itu bukan ditangkap. ditangkap, Diri. saya nyerahkan diri. Tapi dia bilang, ini Menyerahkan diri sebab apa? polisinya. Sebab karena tidak punya paspor, karena kan ke imigrasi itu enggak Iya, punya karena paspor. sistem dari itu saat itu airport yang termodern di Eropa. Jadi dia langsung belalai itu apa namanya istilahnya? Belalai gajah tuh. Garba rata itu. Iya. Rata. Jadi masuk gak ada ampun itu, masuk situ nggak bisa keluar lagi karena dingin kan. Jadi masuk situ, lihat kiri kanan nggak ada. Kemungkinan lolos kecil sekali ya. Iya. Sebenarnya bukan sifat saya untuk menyerah nih saya pikir. Tapi apa boleh buat demi kebaikan ya. Ya, menyerah untuk kemenangan ya oke. Saya nyerah, kasih tahu lah. Ya udah digoyong saya ke kantor polisi sana. Di sana pada ngeliat semua, kenapa nih? Siapa nih? Masih kecil itu, masih 17 tahun kan? Menjelang 18 tahun. Apalagi saya kecil kan? Kecil. Bodi saya kan kecil ya. Postur saya kan kecil. Jadi apa namanya? Ya udah di situlah digodok istilahnya, digodok. Tapi banyak kali yang simpatik. Banyak why. Mungkin karena dengan wajah imut-imut itu nggak? Mungkin why kenapa? I am to school here. Itu aja. Bahasa yang tahu. Ya. School sudah disebut situ. School. Datangin lain. Nah, terakhir datang ini siapa namanya konjennya. Konjennya datang marah-marah. Tunggu dulu Pak, marah-marah. Kenapa? Ya saya mau sekolah sini. Dia kenapa? Bukan gini cara. Ya nggak ada cara lain. Saya bilang mau di Jakarta amburadul apa nih kacau balau. Saya bilang saya kesini. Saya bilang, udah, ini bukan gini caranya. Ya gimana? Nggak ada duit, nggak ada makan aja nggak bisa. Saya bilang Jakarta. Akhirnya dia nyerah juga, nggak ada kesepakatan. Jadi akhirnya dia nyerah, dia ngomong sama itu. Karena kita sudah dapat bahwa kita penumpang gelap tanpa paspor. Jadi kedutaan itu nggak berhak untuk bawa orang gelap gitu. Jadi tetap diproses gitu ya. Di bandara itu langsung. Bandara. Ya udah dia permisi dia ini. Dalam hati saya ini habis marah-marah saya pergi aja. Tapi dia bilang saya nggak bisa bawa kamu karena kamu sudah ketahuan bahwa penumpang gelap. Jadi kamu harus ditahan di sini. Waduh, deportasi itu ya. Akhirnya saya dibawa ke tahanan lah, kayak penjara kecil sebenarnya. Mungkin tentara tahanan tentara gitu ya. Tahanan polisi yang itu orang-orang inilah bandara ya. Di situ ditahan, waduh. Masuklah situ saya, tapi sedih juga waktu keluar itu digiring sama dua polisi Belanda. Kok dingin sekali, nggak punya mantel ya. Dipinjamin mantel mereka kedodoran ke bawah itu. Tapi itu nggak diborgol kan? Itu bagusnya dia nggak berogol. Mereka mesti ada saya. Sebelumnya saya datang polisi malamnya berkumis ukuran tinggi ya, matanya biru. Gitu. Why kamu ditanya lah, where come from apa macam-macam lah ya. Where come from Aceh. Kaget dia, Aceh. Nih
Mungkin dia pernah dengar sejarah Aceh kali ya. Bukan. Saya lahir di Aceh katanya. Oh, iya. Waduh, satu kampung bisa bilang. Bapak dia Marsosi mungkin. Satu kampung bisa bilang. Akhirnya dia baik kali. Oke, sekarang kamu pergi aja ke polisi baik-baik. Terus sampai sana ditahan lah. Waduh, saya lihat penjara luar biasa. Tempat tidurnya empuk, spray putih ya. Waduh, tapi kelaparan saya. Udah jam 12, hampir jam 12 malam kan. Tiba jam 5-an gitu. Belum makan, saya telepon itu. Minta, sir, telepon. Konsul. Ditelepon. Udah tengah malam kan. Kenapa lagi? Kenapa? Kenapa? Gini, dengar dulu Pak. Saya bilang, saya ini udah jam 12. Sampai sekarang saya belum kasih makan. Jadi tolong, minimal tolong kasih makan lah. Saya bilang. Dia ngomong dengan orang itu. Kasihlah makan, makan steak enak, waduh. Pertama kali kena daging, kena steak. Bukan steak, nggak pernah makan steak tebal gitu kan. Wah, itu saya bikin paragraf itu ada makan steak tebal dalam penjara. Nah, gitu Bang. Jadi itulah singkatnya. Besoknya saya dijemput kembali. Datang 2 polisi kembali yang mungkin kelihatannya, satu yang kemarin ngantar saya, satu orang baru. Good morning. You feel good today? Waduh, good nggak good? You mau apa? Emang dalam hati saya. Udah keadaan begini saya bilang ya. Good morning. Saya bilang tempat saya banyak ikan meneng. Saya bilang. Nggak ada rasa takut waktu itu. Nah itu luar biasa. Nggak ada rasa takut. Nggak terpikir macam-macam. Saya sih Nggak. merasa heran. Itu yang Umur 17 tahun. karena saya ini selalu tujuan saya baik, mau sekolah apapun terjadi saya tujuan baik, bukan mau jadi teroris atau apa enggak. Apalagi saat itu kan Belanda kan masih menjajah sebagian Indonesia kan tahun-tahun itu. Ke Papua kan masih di bawah Belanda itu. Ya Papua. Maksudnya, Ya. apakah Iya, mereka ada mengkaitkan? Oh enggak, Papua 61 kan merdeka. Oh, 61. 61 Papua 61. sudah. Tapi kan mereka ingat lah, itu jajahan kita. Maka itu banyak waktu saya di penjara di sana itu di kantor polisi, banyak orang datang. Jadi sebagai hiburan aja saya ditanya ini, tanya itu semua. Sampai datang orang asosiasi ini, asosiasi sosial. Saya pikir dia mungkin bisa bantu saya nih. Ini ada asosiasi sosial ya. Karena saya anak-anak, ibu-ibu tinggi. Ini pakai celana jengki, tinggi kali ini. Akhirnya orang Belanda kan tinggi-tinggi ya. Ya udah, habis itu penjara lah. Di situ waktu saya di penjara, dibawa itu digiring sedih ya. Udah jauh ke luar negeri, dingin-dingin, nggak ada orang Indonesia yang mendampingi saya, tapi ya nggak apa-apa. Itu sudah resiko saya karena saya sudah nekat untuk mengambil resiko itu semua resiko. Ya udah besok pagi udah morning gitu, udah sarapan pagi roti empuk itu dibawalah saya kembali ke bandara. Nah, di situ polisinya tuh baik hati, dia tidak langsung ke Belanda tapi dia keliling kota sedikit. Masih lihat. Jalan-jalan ya. Karena dia pikir saya udah jauh-jauh nih, bawa jalan-jalan dulu lah sebentar. Nah, sampai di bandara masuk langsung ke tempat ruangan tunggu ya. Nah, di situ orang pada ngeliat siapa nih, kok ada polisi ya. Tapi nggak diberogol. Bagusnya nggak diberogol, nggak malu lah. Tapi nggak malu juga saya diberogol, nggak apa-apa kan. Terus itu dia serahin saya kepada pilot supaya saya langsung naik pesawat, diantar ke pintu pesawat. Rupanya ada kepala protokol delegasi dari konjen itu datang juga kasih tiket normal kan harus pakai tiket kan, kasih uang 20 golden. Lumayan. Nanti waduh baik, terima kasih Pak, baik juga Pak Konsul yang saya marah-marah tadi pagi. Kemarin malam saya bilang udah saya marah-marahin mau ngasih 20 golden, banyak waktu itu tuh. Bisa sebulan hidup di Jakarta kali ya. Itu terbanglah balik ke Indonesia. Dideportasi lah istilahnya ya, kasarnya dideportasi. Terus di sana itu ada saya pikir ada penyambutan. Karena di situ waktu di kejadian itu ternyata di Jakarta itu udah gempar. Kan masuk koran udah seorang penumpang gelap, seorang remaja gelap,
Nah, disitulah ya. Clipping korannya ada Pak? Alhamdulillah ada itu, ada situ ada dua. Ada dua situ. Ah ini kan dari tangkap polisi ya. Ilustrasi ya. Di sini ada kelebihan nih. Nah, ini clipping koran. Oke, clipping koran. Ah. Ali penumpang gelap Jakarta Amsterdam. Berkat clipping koran ini lah. Nah, ini ya. Sekarang coba giliran Coba giliran Ibu nih cerita. Ibu yang cerita ayo. Nah, jadi Iya, berkat itu tahun 67 ya. Terbang pertama ke Jakarta Amsterdam. Pada saat itu saya tinggal di Nias ya, pulau terpencil. Papa itu sekali sebulan langganan koran ya. Dan suatu saat sekali sebulan, karena itu kan kapal, kapal nggak ada pesawat dulu. Terus suatu saat saya pulang sekolah, saya SD itu baru mungkin SD kelas 1 apa ya, kelas 2 udah bisa baca. Jadi Papa bilang ini ada berita baru nih dari koran. Dia bilang berita apa? Dia bilang gitu. Ini Ali anak Aceh penumpang gelap menembus Eropa tanpa uang, tiket dan paspor. Ya saya penasaran lihat, baca dengan bapak berdua. Saya bilang ayo Papa kita baca. cerita singkatnya. Tapi singkatnya dia cerita, saya nggak tahu isinya sama sekali, hanya detail. Di sini. Saking ininya saya bilang wah kok bisa ya? Biasanya kalau kita naik kapal, naik bis, pesawat itu kan pakai tiket, kok bisa? Terus saya bilang gitu, wah saya kepengen sekali ketemu sama anak muda ini. Dari hati, wah kepengen sekali ketemu sama anak muda ini. Kira-kira 1 tahun kemudian ada berita lagi yang kedua. Oh, percobaan kedua. Ke Paris gitu. Nah, ada lagi clipping koran. Saya baca lagi. Terus saya bilang, waduh, Papa ini kepengen sekali ketemu sama anak Aceh ini gitu. Lalu berapa puluh tahun kemudian, itu kan masih kecil kita ya, masih detailnya masih kecil ya. Berapa puluh tahun kemudian ya nggak ada pikiran lagi, nggak ingat. Suatu saat Papa saya ke Jakarta, jadi bilang jadi kenapa Papa ke Jakarta, kakak kamu mau menikah katanya. Jadi Papa mau ke Jakarta. Oke. Pulang dari Jakarta kembali cerita bahwa nggak apa-apa katanya Suryati, kamu nggak ketemu pun, belum ketemu sama Ali penumpang gelap itu, tapi kita sudah jadi saudara. Kenapa saudara? Kakak saya nomor 2 menikah dengan abang angkatnya Bang Ali. Takdir sekali ya. Takdir sekali. Jadi kesimpulannya ya dia hanya berniat ingin ketemu saya. Ternyata akhirnya melekat terus sama saya. 43 tahun kita melekat. Sebenarnya cerita ini semuanya buku 1 dan kedua ini waktu saya menikah ke Paris, saya tidak tahu mendetil apa isinya. Dan ini buku ceritanya, bukunya udah diketik, dimasukin aja ke laci. Kata Bang Ali katanya itu jangan diganggu dan jangan disentuh. Suatu saat nanti saya akan publikasi. Nah, yang akan baca pertama adalah kamu. Nah, jangan baca. Sampai detik itu sampai Ibu detik belum tahu. jadi Dia tahu. saya menikah. Sampai punya anak pun, dan anak-anak saya juga bilang, kenapa Papa nggak diterbitkan? Jangan, tunggu Papa dulu ada waktu untuk menerbitkan ini. Dan pada saat launching buku pertama 2017 kalau nggak salah ya. 2017. No, 2015 di Gramedia gitu. Jadi saya datang, ada launching, berani juga orang. Dan anak saya pada saat itu bikin, anak saya yang wanita nomor 4, dia bikin surprise, baru menikah dengan suaminya, mereka ke Bali dan mereka ke Jakarta mau ikut launching buku. Kami juga nggak tahu kalau mereka datang. Nah, buku pertama lah diberikan kepada saya, Penumpang Gelap. Pada saat itu sampai di hotel saya baca dari jam 5, dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Habis bacanya. Saya nggak penasaran malam. Penasaran. Rata-rata orang juga begitu. Saya memang sangat benar-benar itu nangis, sedih dan sangat bagaimana terharu dan deg-degan. Kok bisa? Pada saat jam 8 pagi saya bangun,
saya panggil waktu mau sarapan, saya bilang ini bang, saya sampai ini benar nggak ini semuanya? Dia bilang demi Allah benar, karena kan Apa fiksi apa? iya, karena kan Non-fiksi ini. mana mungkin saya pikir, Iya. kan kita kan naik pesawat kan pakai tiket, Iya. dan itu kursi pun tidak ada orang yang menempatkan Iya. sampai ke Amsterdam. Nah, waktu saya habis cerita dengan suami saya begitu, dia bilang benar, anak saya nelfon, anak saya juga berangkat kembali ke Paris. Paginya dia nyampe, mama saya mau ngomong papa, dia bilang gitu. Terus kami sudah alhamdulillah udah sampai di Paris. Saya kasih telepon saya ke Bang Ali, dia bilang ini papa benar nggak semua ini? Nangis anak saya, yang benar ini. Lalu anak saya bilang terima kasih katanya papa ya, berkat papa kita bisa hidup seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ibu ketemu bapaknya di mana? Di Indonesia atau di Paris? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu berkat koran itu. Ke koran. Iya. Tapi kan bapak waktu itu masih Di udah di Paris. Paris. Nah, jadi saya Masih bingung cerita ya. sedikit gimana? Ya, jadi suatu saat nih Bang Ali udah mungkin suatu saat tibalah saatnya untuk menikah. Nah, jadi menanyakan ke abang saya, dia bilang ke abang ipar saya yang abang angkatnya. Nah, tunggu. Jadi waktu itu memang saya udah masanya udah kira-kira 8 tahun. 8 tahun lah di rantau ya. Ya. Terus pengennya udah waktunya sebagai pemuda yang normal harus nikah lah. Carilah banyak pacar orang Amerika, orang Italia, orang Kanada. Spanyol. Saya bilang wah ini susah kalau mereka nggak bisa makan sambal, sedangkan saya nggak senang keju. Akhirnya carilah kepada abang saya di sana. Cari. Ya, Jadi arrange marriage lah ya. ya, Sebenarnya ya sebenarnya padahal di buku saya kritik ke kita orang kampung ini nggak mau keluar kampung, nanti paling-paling nanti dijodohin sama orang, saya kritik gitu ya. Tapi akhirnya saya sendiri ikut begitu karena saking susah yang di sana kan susah, ada mahasiswa anak-anak jenderal, ada ini waduh anak Pak Yani juga, Ahmad Yani juga ada pernah pacaran juga sama Ibu Yani ya. Wah ini kelas berat, saya pikir nanti saya kalau kawin sama orang kaya, saya kan sifatnya nggak mau di inilah ya, nggak mau dikte, ingin hidup sendiri gitu. Jadi singkatnya saya potong dulu nanti cerita lagi. Udah gitu, udah pulang, saya di penjara di Jakarta 3 bulan. Akhirnya mereka nggak dapat siapa yang nolong saya, dibebasin lah. Pas bebas tuh hari rayanya itu tahun hari raya tahun berapa tuh 1900 itulah. Jadi akhirnya itu kembali sekolah, saya kembali ke sekolah. Waduh, sekolah kan rame ini, sekarang wartawan pada banyaklah wartawan interview semua macam-macam. Tapi saya bilang saya nggak mau banyak interview karena kasus saya ini masih dalam proses, saya bilang. Kenapa? Takut juga saya nanti entah apa mereka malu, bisa aja saya ditarik kembali kan. Jadi waktu saya dibebaskan oleh Kapten Acep namanya itu ya. Kamu jangan banyak ngomong di luar, jangan ini. Karena kan kalau saya ngomong di wartawan apa semua kan mereka malu kan, kebobolan gitu ya. Malah bandara internasional gitu bisa kebobolan sama anak kecil gini ya. Jadi nggak becus. Jadi aku jadi nggak banyak ngomong lah. Nah, jadi itu saya sekolah kembali, ujian kuartal macam. Tapi ternyata timbul lagi problem. Pertama saya juga orang tua nggak sanggup banyak bantu saya. Kedua waktu itu untung saya sudah tinggal sama Ampun Man itu ya, tinggal di tempat mereka. Tapi di situ juga nggak tinggal gratis. Saya jadi anak bawang, ya, bersihin rumah, masak, termasuk masak saya. Kita ada macam-macam orang itu kira-kira ada 8 orang lah gitu ya. Jadi saya anak bawangnya karena paling kecil, saya muda ya. Udah saya masak, saya nyapu, nggak apa-apa, saya pikir yang penting saya bisa sekolah. Survive. Survive. Nah itulah, jadi saya bilang kalau gini caranya, sekolah mulai lagi. Demo-demo lagi, waduh ini benar-benar udah. Saya pikir udah nekat, cari jalan lain nih. Survei lagi, 2-3 bulan, nah ini terbang. Saya bilang kali ini aku akan kembali naik pesawat Qantas waktu
Tapi sebelum ini saya naik kapal Garuda. Nah, di situ saya berpendapat juga bahwa Garuda itu adalah asal dari sumbernya dari Selawah, gitu kan. Sejarahnya kan dari Selawah 1 dan 2. Bantuan masyarakat Aceh. Ya. Nah, saya pikir walaupun gimana itu bantuan dari masyarakat Aceh, Abu Dobre ya, Abu Dobre tidak apalah, saya hanya menumpang itu, toh mereka tidak rugi, dan itu kok riwayatnya dari Selawah. Jadi seorang Aceh numpang gratis gitu, ya nggak apa-apa lah. Jadi prinsip saya gitu. Jadi rasa ini juga saya rasa nggak berdosa terhadap Garuda ya. Toh dia nggak rugi, nggak ada orang nggak ini itu. Nah, tapi itu salah seorang pemuda Aceh memprofit Garuda kan. Belum pernah mungkin orang Garuda kasih tiket gratis untuk putra Aceh ke Amsterdam, nggak ada itu ya. Singkatnya udah. Walaupun penumpang gelap. Gitulah. Nah, udah itu terus. Nah, ini mulai atur siasat kembali kali ini saya mau ke Paris atau London. Jangan ke Amsterdam lagi, udah duananya udah kenal kan. Jadi tandai polis Udah telana masuk koran, sekarang. kan. Karena itu masuk koran kalau nggak salah, ada yang bilang masuk koran Belanda juga. Karena orang jatuh, naik pesawat jatuh itu dibuang itu normal, biasa itu kadang-kadang ditutup aja. Tapi ini alhamdulillah berhasil. Ya, jarang-jarang ya. Karena berhasil ini kan jadi heboh orang. Gimana cara, pada nanya semua. Bagaimana cara, tapi karena saya harus tutup mulut, saya nggak cerita dulu sama orang. Saya tulis-tulis sendiri aja terakhir ya. Alhamdulillah sama ininya, eskalnya di Singapura, Malaysia malah, Bangkok, Bombay, Kairo. Oh ini Beirut. Waduh, situ Beirut lagi perang kan waktu itu. Iya. Ada tentara Palestina. Nah itu ada. Perang Arab itu. Ada itu. Waduh, ngeri juga saya pas diperiksa kan. Komando Palestina ya, ada di Palestina. bagian buku ini. Maka itu ada itu di situ ada Palestina, tentara Palestina naik ke pesawat. Nah, kan mencari apa itu? Mencari warga Itu Israel. mencari orang mata-mata atau apa gitu ya. Oh, iya. Saya kan, ini kan, saya ke sini ini. Ini. Iya. Itu gambarnya itu ya. Nah gitulah, saya udah ketakutan, waduh dapat. Tapi sebaliknya saya bilang kalau mereka dapat, saya bilang dari Indonesia, Yasir Arafat mungkin dia senang juga sama saya bilang. Karena kita mendukung Palestina. Iya, ya. mendukung Palestina. Dan Islam jumlah terbanyak di dunia kan, Islam. Jadi udah ditangkap, kemudian saya udah berdoa aja tuh, berdoa. Akhirnya pas saya tuh nggak diperiksa paspor, perginya itu semua takdir lah ya, Tuhan. Mukjizat dari Tuhan ya. Nah ini sepertinya ceritanya panjang ya. Dan saya kagum juga nih, ingatan Pak Ali masih sangat kuat. Mungkin terasa seolah-olah peristiwanya baru kemarin gitu. Baru nyata. Nah, saya pikir gini aja. Ini kan kita anggaplah sudah selesai nih. Bang, udah sampai di Paris. Saya ingin tahu nih, gimana Pak Ali memulai karir di Paris nih? Dulu Paris. Kan nggak ada saudara ya, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Jadi lolos lah saya di Paris. Saya bawa ke kedutaan. Nah, akhirnya rupanya di samping itu tahu juga ini bukan tahu. Jadi saya alasannya paspor dan ini saya dibawa oleh Mr. siapa gitu, Peter, dibawa ke London. Saya tujuan ke London gitu. Dibawa ke London. Jadi saya paspor saya semua ada, tapi dia bawa. Akhirnya saya tinggal sendiri di sini, saya bilang. Nah, jadi karena udah malam tuh polisi sempat negur saya, ini sempat datang juga. Tapi alhamdulillah orang kedutaan datang malam-malam. Dibawalah saya ke kedutaan. Di situ saya diterima oleh duta besar waktu itu Bapak GPH Jatikusumo. Beliau legend sebenarnya itu, pernah ke Aceh juga, pernah tahu. Dengar cerita saya, senang mereka. Disitulah jadi saya jadi pembantu. Jadi pembantu situ, tapi saya nggak boleh keluar. Jadi istilah penjara dalam ya, tahanan dalam gitu, nggak boleh sejak keluar. hari pertama mendarat di Paris itu sudah. Iya, saya di dalam. Ini yang terbang kedua. Terbang kedua. Jadi disitulah jadi saya jadi tahanan dalam lah gitu. Tapi
alhamdulillah nih ibu ini nih tadi nolong saya ngajar cuma-cuma bahasa Perancis. Ibu Sofia namanya ya. Ada cerita asmara juga sebelum kenal sama ini. Nah, terus panjang lah cerita asmara. Jadi di buku kedua ini memang lebih menonjolkan peristiwa kejadian di Perancis dan suka duka mengenai di romantika kehidupan Paris ya, soal asmara, soal macam-macam lah ya. Tapi singkat, hanya 11 atau 9 bulan saya dideportasi kembali ke Indonesia. Tapi dengan syarat saya bilang disuruh pulang sama atas militer, kamu pulang aja nanti belajar sana, nanti ke sini saya. Karena nggak ada surat-surat. Dan pada saat itu Perancis mengetahui penumpang gelap. Dia kalau penumpang gelap nggak boleh keluar. Dan harus kembali ke Indonesia. Tapi kedutaan mengulur-ulur waktu supaya gimana cara saya bisa. Kasihan juga mereka karena saya rajin nyuci mobil orang ini. Semua orang bersimpati sebenarnya. Iya, karena rajin nyuci mobil, ambil kasih saya ini apanya. Ringan tangan gitu, nyuci mobil ini. Kadang-kadang dikasih duit. Tapi saya nggak boleh pegang duit, dipegang sama Pak Sonda namanya ya. Ya begitulah pengalaman hidup. Jadi penuh perjuangan lah, nggak segampang yang. Jadi selalu berjuang sampai saya di sana. Akhirnya saya disuruh pulang oleh Pak Askari namanya, Pak Askari itu. Dubes kali ya. Dubes Askari, Legend Askari. Itulah. Akhirnya pas sampai di Jakarta. Saya bilang boleh pulang tapi dengan syarat saya jangan ditahan lagi di sana. Oh enggak. Kebenaran ada mahasiswa militer Indonesia namanya Pak Jailani. Udah dibawa sama dia, saya diserahin kembali sama abang saya di Cijantung itu Jalil ya. Tapi ya saya kembali ke Jakarta lagi. Kembali Jakarta tinggal sama Yusman itu. Oh enggak. Abang saya diutusin Samanda, untuk menjaga saya. Dulu sekolah sini udah selesai sarjana muda, dikirim ke Jakarta untuk ceritanya nyambung soal sana, tapi dengan ini juga menjaga saya lagi, jangan macam-macam ya. Tapi ya itu akhirnya saya belajar bahasa Perancis, belajar macam-macam lah ya untuk persiapan ke sana. Atasnya militer Paris itu menjanjikan akan mengirim tiket. Kamu kalau udah tapi nanti di sana saya kirim tiket supaya datang baik-baik gitu, urus paspor. Ada gelap-gelapan lagi ya. Maka itu di dalam ada bab 1 saya bikin janji tinggal janji. Jadi akhirnya apa? Hanya janji doang. Oh nggak dikirim? Nggak dikirim. Akhirnya apa? Saya dapat bekas mantan direktur Garuda di Paris, namanya JP Nayawan. Saya kerja sama dia. Dia kerja di wakil direktur perusahaan Perancis Gifi namanya. Akhirnya saya bekerja setahun lah sama dia. Pas tahun udah cukup bikin paspor, cukup beli tiket. Saya urus paspor. Waduh, pas dapat paspor saya cium-cium tuh paspornya. Masih simpan tuh itu paspor Pak? Paspor pertama kali itu masih Bapak simpan? Nggak ada paspor, nggak ada. Nggak yang Bapak cium-cium itu yang? Oh, yang nggak ada lagi. Tiap tahun sayang tuh. Saya cium-cium tuh, saya kunci, saya takut dicopet pakai peniti ya. Di bus takut dicopet. Karena kunci dari luar negeri ya dari paspor itu kan. Tiket tuh nanti kalau ada duitnya. Akhirnya benar saya beli tiket pulang ke Jakarta, ke Paris, tembus ke Paris, sampai sana kaget itu malam tiba saya. Tapi lewat Belanda saya, sampai saya mikir, waktu saya berangkat dulu di Belanda itu, ini di cerita pertama itu di Amsterdam, polisi bilang you are come back in Holland, don't worry sir, alhamdulillah. Insyaallah I'm come back with passport and the visa. Officially. Waduh, kaget dia. Good. Tapi waktu itu saya mau kesian setahun kemudian kan, sekolah belum selesai, kacau balau gitu. Akhirnya apa? Saya sampai di Amsterdam. Waktu keluar tuh saya mau singgah kantor polisi, tapi nggak tega lah nanti entah apa macam-macam. Udah terus ke stasiun kereta Hollandspoor, terus ke Paris. Sampailah di Paris malam-malam itu jam 12 malam.
ketok pintu, kaget itu Pak Sonda namanya tuh. Kaget, Yang senang kali dia kedutaan. peluk-peluk saya, senang kali. Akhirnya datang pagi-pagi, panggil sama duta besar. Nah, waktu itu duta besarnya Askari, Legend Askari namanya. Nggak lama, udah akhirnya saya stabil, kerja kembali, kerja di situ. Ini ya, katanya pas dipanggil, udah, siapa suruh datang polisi? Siapa suruh datang? Enggak Pak. Ini apa namanya? Yaitu disitulah saya mulai kerja, bertemu dengan Daud Bureh, dengan Bung Hatta, dengan Pak Habibie. Nah, itu. Pak Ali ini kan ada apa nih Pak? Julukannya Lurah Paris Lurah ya. Paris ya. Nah, sebagaimana ditulis Lurah Paris. Itu dari mana nih Pak? Asal mulanya kok bisa dijuluki Lurah Paris? Jadi selama pengalaman kerja ini saya kasih tahu dulu, ini cerita bukunya ini perjuangan pertama. Ini penumpang gelap, ini penumpang gelap kedua, Paris Jeremy Andre masih dalam perjuangan. Akhirnya buku ketiga ini dari hasil dari perjuangan. Selama saya tinggal hidup enak lah ya. Enak-enak ada dukanya juga, tapi ya banyak enaknya lah, banyak enaknya ya. Tapi apa namanya? Jadi kenapa saya dinamakan Lurah Paris? Karena sesuai dengan pekerjaan saya itu suka nolong mahasiswa, suka nolong apa namanya masyarakat Indonesia dan baru datang yang nggak ada ini, yang hilang paspor, yang ini. Akhirnya apa? Mereka tuh udah kalau gitu mahasiswa ya, Bapak kita panggil Lurah Paris saja karena kerjanya ya seperti lurah katanya. Udah Lurah Paris saja biar lebih beken katanya. Saya bilang jangan gitu, nanti duta besarnya marah karena di sini yang kuasa itu duta besar. Jadi bukan apa namanya? Bukan lurah sebenarnya, nggak ada lurah di sini. Nggak apa-apa kita panggilnya Lurah Paris. Jadi berkat itu lengket rumahnya Lurah Paris itu. Tapi sebelumnya saya cerita sedikit, bertemu dengan banyak pembesar Indonesia, pemimpin Indonesia, yang terutama itu yang merasa berkesan sekali Bung Hatta. Bung Hatta. Sampai salaman beliau itu, waktu bersalam, itu terharu lama saya pegang. Akhirnya Pak, salaman bekas tangan itu saya kantongin terus supaya jangan kena salju nanti meleleh bekas salamannya. Karena ini bersejarah kali kan tangan beliau tuh jari beliau yang ikut nulis proklamasi itu. Jadi saya anggap gitulah begitu. Ternyata benar beliau tiap tahun datang ke Paris selalu nyari saya jadi. Sampai akhirnya beliau yang anjurin bikin buku ya. Karena mereka tahu dari duta besarnya tahu riwayat saya begitu. Buatlah buku katanya. Berdasarkan itu saya bikin buku. Ini pertama dan kedua, ketiga. Itulah kesannya. Bapak ada ketemu dengan Tengku Daud Bureh. Itu kesan kedua yang berkesan sekali. Itu waktu itu Daud Bureh ditugaskan ke luar negeri dikirim ke luar negeri oleh Pak Harto supaya pemilu di Aceh aman tahun 71 supaya istilahnya Daud Bureh diamankan dulu di sana. Di luar negeri. Lama dia sebulanan di luar negeri. Tapi kemudian dia ketemu Hasan di Tiro kan. Terus pas sampai di bandara itu saya ketemu beliau. Assalamualaikum, Abua. Saya dari Blankpaseh Sigli. Kaget dia. Blankpaseh Sigli? Iya. Kok ada orang Blankpaseh sendiri? Ribuan kilometer dari kampung. Akhirnya memang saya yang ditugasin oleh Pak Askari itu. Ternyata Pak Askari itu beliau itu bekas ajudannya Abu Bureh. Waktu Abu Bureh jadi gubernur jenderal di sini. Kan gubernur kedua kalau nggak salah ya. Itu ajudan waktu itu masih pangkatnya masih kapten. Nah, jadi akhirnya karena saking ininya Pak Askari kepada dia telepon depan saya bahwa telepon, hei Harto dia panggil, ini bapak saya tinggalin lebih panjang 1-2 hari gitu. Oke, boleh. Terus dia bilang Pak Askarinya balik, dia bilang tahu nggak saya telepon siapa itu? Nggak tahu Pak sama. Pak Harto, presiden. Buat juga kau ngomong itu Pak. Udah tenang aja kamu. Kubu juga presidennya. Terakhir saya cerita Bu kenapa dia telepon panggil Harto. Nah di situ saya berkesan sama Pak Daud Bureh. Saya pulang sini tahun 72.
Oh dia minta lampu sama Pak Askari itu, bawa lampu kristal ke Masjid Abu Hurairah di di Brunun. Nah, itu kristal bagus. Itu dari Paris ya? Dari Paris. Nah, sekarang nggak tahu di mana tuh, mungkin masih ada atau apa. Kalau ada juga udah lama, udah 50 tahun ya. Itu jadi tiap saya pulang selama beliau hidup, saya ke sana. 2 kali saya ke sana. Terakhir udah kabur, udah buta, beliau nggak lihat. Hanya dia tahu Ali Askari. Askari mana ditanya. Nah, itulah jadi kesan kesan lain ya, orang pemimpin utama saya bawa ke masjid ini, masjid kota Paris, ada masjid satu yang seperti masjid Al Cordoba ya. Terakhir Pak ini Habibie, almarhum Pak Habibie saya bawa ke sana. Nah, itulah jadi cerita buku ini terakhir saya ini perjuangan. Ini pertama dengan dahsyatnya dan banyak keluhan, ini perjuangan kedua, setengah berhasil 50%, akhirnya ini yang 100% berhasil dengan bukan penumpang gelap lagi, jadi penumpang terang gitu. Kira-kira gitulah. Saya minta terima kasih ya atas perjuangan gitu. Ya, jadi perjuangan buat saya dan anak-anak juga, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak kisah asmara di sini, terutama dengan Putri Nias yang tadinya hanya bermimpi ingin ketemu, malah jadi melekat 43 tahun. Jadi Alhamdulillah. Jadi pasangan hidup. Iya, jadi pasangan hidup, melekat bukan pasangan hidupnya. Oh, lebih lagi. Buktinya kemana-mana berdua. Kalau nggak ada ini selalu ditanya orang, kemana istri, kemana? Nah, gitulah kira-kira. Terima kasih atas sambutan. Ya, menarik sekali ini kalau kita ngobrol terus nggak habis nih Pak. Ya, ini mesti baca. Bayangkan bukunya. Pengalaman Pak Ali selama 40 tahun Pak ya. Cuma rasanya nggak mungkin lah cuma jadi 3 buku. Betul. Ada hal-hal yang perlu dituliskan. Nah, akan ada. Jika rekan Sago Edi ingin mendapatkan buku ini, ada tersedia di Gramedia. Gramedia dan Jikra. Di Gramedia dan Jikra. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Pak Ali, Ibu. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian rekan Sago Edi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Biarlah aku menjadi muridmu, sang pelajar kehidupan. Aku datang